Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi menindaklanjuti apa diskusi kita tentang desil 1 sampai 10 ya. Saya tadi akhirnya terpaksa buka juga meskipun pikiran saya hampir sama sebenarnya dengan apa yang sampaikan di sana, sama dengan tadi malam ya. Jadi yang desil 6 sampai desil 10 itu kan 6 sampai 10 gitu. Nah, yang 5 itu ke bawah diskrit gitu. Kenapa begitu? Karena memang yang 1 sampai 5 itu kan yang potensial untuk mendapat bantuan dari pemerintah. Jadi sebagai misal nanti yang 5 itu jangan sampai turun ke 4, dan yang keempat dan di bawahnya itu nanti naik ke 5, naik ke 6 begitu. Nah, itu programnya kan ada yang diberi ini, diberi ini, diberi ini, diberi ini itu ya di tabelnya itu. Jadi memang seperti itu. Kenapa? Karena di Undang-Undang Dasar kan dikatakan bahwa anak miskin dan orang terlantar itu dipelihara oleh negara gitu. Ya, yang terlantar itu ya yang 5 ke bawah, yang 6, 7, 8 dianggap orang yang bukan kaya, tetapi ya di luar konteks Undang-Undang Dasar yang orang miskin itu. Tetapi tetap dia akan diberi tentu saja program-program yang sifatnya bukan program-program khusus seperti subsidi dan lain sebagainya. Jadi itu teman-teman. Tetapi yang saya mau garis bawahi ya, terlepas dari kontroversi, menurut saya mengungkapkan data bahwa seseorang dengan NIK-nya bisa tahu desil mana, itu adalah suatu, menurut saya, keberanian yang luar biasa dan sangat strategik. Kenapa? Karena kalau ada orang itu dicek nanti di desa sebagai misal, dia ini orang kaya kok masuk ke desil 3 atau 4 atau 5 dapat subsidi. Nah, itu pasti nanti akan terjadi protes di desa. Ya, dan kemudian itu mendorong juga kemudian pemerintahan desa menjadi lebih transparan. Ya, yang selama ini selalu dikatakan bahwa pemerintah desa itu tidak transparan karena saudara-saudaranya meskipun tidak miskin dimasukkan ke desil yang bawah gitu. Nah, ini impactnya tidak hanya sekedar bagaimana agar orang itu bisa mendapatkan haknya, tetapi ini berimplikasi juga ya kepada bagaimana nanti transparansi pengelolaan data-data kemiskinan, data-data ini sampai ke level RT RW ya. Itu yang kedua teman-teman, yang benefit kita sampaikan yang bisa muncul dari itu. Kemudian yang berikutnya apa? Terjadi juga nanti efisiensi pemutakhiran data ya. Kenapa? Karena sampai RT, sampai RW, kemudian kasun, kemudian ke lingkungan, kemudian ke kepala desa, bahkan sampai kabupaten, maka itu akan terus-menerus menjadi media untuk mengupdate. Jadi updating itu dilakukan terus-menerus. Ada orang mati, nanti kemudian bisa tercabutlah NIK-nya itu, pelaporan. Jadi single data kependudukan itu kemudian benar-benar fungsinya punya profiling setiap warga negara itu. Jadi itu keuntungan ketiga. Jadi yang pertama itu sudah bagus transparansi, yang kedua nanti itu bisa mendorong updating dan kinerja kepala desa, pemerintahan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga akan terjadi satu proses efisiensi ya yang luar biasa dari pengumuman dan pemutakhiran dan transparansi dari desil ini, sehingga nanti pengelolaan bantuan itu akan menjadi lebih terfokus gitu kepada orang-orang yang memang betul mendapatkan itu. Termasuk nanti ke depan kan desil yang di bawah ini otomatis dia akan mendapat subsidi dari BPJS. Terus kemudian juga setiap orang punya profil, kalau kemudian dia ke depan mungkin juga kalau dia sudah dipecat itu PHK gitu sebagai misal, dia juga bisa langsung membuat profiling di tempatnya dia. Nah, kalau sudah seperti itu terintegrasi, kemudian data itu dimiliki oleh negara, maka berikutnya kebijakan apa yang diperlukan untuk memperbaiki dari sistem kita itu akan menjadi lebih baik. Itu memang dasar-dasar negara maju seperti itu ya. Untuk menjadi negara maju memang harus transparan dan kemudian semuanya orang ini memiliki profilnya sendiri-sendiri gitu.
dan itu ada di NIK-nya. Ya cuman mestinya kalau memang itu canggih ya ketika KTP kita tempelin ke situ sudah bisa langsung diambil gitu. Tapi ini kan masalah keamanan, teknologi dan sebagainya. Tetapi pada prinsipnya ada 3 keuntungan besar yang bisa kita dapatkan ya paling tidak dari proses transparansi desil tadi itu. Jadi gitu teman-teman ya, tambahan untuk tadi malam video kita tentang bagaimana metodologi penentuan desil 1 sampai 10, dari mana datanya, bagaimana metadatanya itu dikelola, dan sekarang kita masuk ke lebih detail lagi beberapa keuntungannya. Terima kasih, good luck terus pokoknya memperbaiki data-data itu dan untuk kemajuan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.